Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, dan intinya kita memuji Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita. Ya, kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita untuk senantiasa bersyukur kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudah segala urusan kita dan Allah Subhanahu wa taala ya memudahkan segala niat baik kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan taslim semoga senantiasa tersampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jemaah sekalian, ya, insyaallah pada kesempatan ini kita akan kembali melanjutkan bahasan kita dari ensiklopedia larangan dalam syariat, ya. Dan insyaallah pada kesempatan ini kita akan masuk pada bahasan berkaitan dengan melakukan sebab terlaknatnya kedua orang tua. Melakukan sebab terlaknatnya kedua orang tua. Jemaah sekalian, Anda teringat ya, dulu di waktu sekolah, ada sebagian, ya masa-masa sekolah gitu kan, ada sebagian rekan-rekan yang mereka itu saling memperolok-olok orang tua, yaitu dengan cara memanggil nama orang tua temennya gitu. Jadi misalnya kalau Ana misalnya punya teman, ya Ana memanggil teman Ana itu menggunakan nama orang tuanya. Begitu juga sebaliknya. Ya. Jadi tujuannya itu sebenarnya untuk apa? Memperolok-olok gitu ya. Dan itu biasanya terjadi di sekolah. Dan anak ingat betul tuh. Ya. Mereka ketika memanggil temennya itu pakai nama orang tuanya. Karena temennya itu nggak terima, ya bales gitu loh. Ya dibales. Nah, hadirin sekalian, tanpa kita sadari, ya perbuatan-perbuatan yang seperti itu, ya adalah perbuatan yang justru menggiring kita pada hal yang tidak dibenarkan. Kenapa demikian? Karena apabila kita menghina orang tua orang lain dan orang itu balik menghina orang tua kita, maka pada hakikatnya kita sebenarnya menghina orang tua kita sendiri. Loh, kok bisa gitu? Ya, ini disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Dan ini dinukil oleh Syekh Tahlawi di dalam tulisan beliau. Di sini Syekh Tahlawi menukil dua dalil berkaitan dengan masalah ini. Dalam kitab sahihnya Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma menuturkan bahwasannya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min akbaril kaba'iri an yal'ana ar-rajulu walidayhi." Qila, "Ya Rasulullah, wa kaifa yal'anu ar-rajulu walidayhi?" Qala, "Yasubbu ar-rajulu aba ar-rajuli fayasubbu abahu wa yasubbu ummahu fayasubbu ummahu." Kata Nabi alaihi salatu wasalam, ya, di antara dosa-dosa besar adalah seseorang itu melaknat kedua orang tuanya. Lalu ada yang bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana seseorang itu bisa tega melaknat kedua orang tuanya, mencela kedua orang tuanya? Bagaimana bisa?" Lalu kata Nabi alaihi salatu wasalam, orang itu mencela ayah orang lain sehingga orang lain tadi mencela ayahnya. Dan ia mencela ibu orang lain sehingga orang lain tadi mencela ibunya. Ya, ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Nah,
Jadi kata Nabi alaihi salatu wassalam, ya, ketika seseorang itu mencela atau melaknat atau memperolok-olok orang tua temennya, misalnya katakanlah temennya gitu ya. Kemudian temennya balas tuh, karena nggak terima kan, dibales. Itu sama halnya dia memperolok-olok ibunya sendiri. Itu sama halnya dengan dia memperolok ibunya sendiri. Dan kata Nabi alaihi salatu wasallam, ya, eh, ini adalah di antara dosa-dosa besar. Artinya apa? Jangankan memperolok orang tua orang lain, memperolok orang, ya teman kita itu sendiri, itu terlarang. Apalagi kalau sampai memperolok pihak ketiga, orang tua teman kita yang kita olok-olok. Baik dengan menyebut namanya saat memanggil memanggil teman kita. Maksudnya memanggil teman dengan memanggil nama orang tuanya. Kan itu banyak kejadian tuh. Ya, dan tak jarang itu menyebabkan ya terjadi perkelahian, ya. Kemudian terjadi adu mulut, berakhir dengan adu otot. Dan itu banyak terjadi. Ya. Kemudian beliau juga menukil bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun." Kata Nabi Alaihi Wasallam, mencela seorang muslim adalah perbuatan fasik dan membunuhnya adalah kekufuran. Ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dan yang lainnya. Ya. Jadi kata Nabi SAW, ya, mencela, menghina, melaknat tanpa alasan yang benar, ya, maka itu adalah perbuatan fasik. Maka penting kita di sini untuk mengontrol, untuk menjaga, untuk memanajemen lisan kita agar tidak jatuh pada hal-hal yang sifatnya mencela. Terlebih kalau sampai mencela orang tua, teman-teman kita, itu nggak boleh sama sekali. Makanya di sini peran orang tua itu penting untuk mendidik anaknya bagaimana menanamkan rasa hormat kepada orang yang lebih tua begitu. Kalau sudah tertanam di dalam hati rasa hormat kepada yang lebih tua, ketika itu sudah tertanam dengan kuat di dalam jiwa, jangankan mencela, ya, melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya celaan atau meremehkan itu mustahil akan terjadi, kecuali tidak disengaja gitu kan, kecuali tidak disengaja. Oleh karena itu, peran orang tua di dalam mendidik, di dalam menjaga lingkungan komunikasi anak, di dalam menjaga lingkungan lingkar pertemanan anak itu penting karena itu menyangkut dengan adab. Karena ini ya mencela orang tua ini sebetulnya ya terjadi di fase awal itu di sekolah dasar. Anak teringat dulu sekitar ini pernah kejadian itu sekitar anak kelas 6 SDMI ya. Kelas 6 SDMI. Itu mereka itu ada teman anak itu memanggil teman anak yang lain itu pakai nama orang tuanya gitu. Kan ini nggak benar. Tentu yang dipanggil nama orang tuanya merasa nggak terima, kan merasa dicela, merasa dilecehkan gitu. Bales. Tak jarang adu mulut gitu ya. Dan tak jarang juga sampai gelut. Iya, sampai gelut. Makanya eh, kita jagalah ya. Jangan kita memperlakukan orang ya. Kita tidak ingin diperlakukan seperti itu, maka jangan kita memperlakukan orang seperti itu juga gitu loh. Kita nggak mau orang tua kita dicela, ya jangan mencela orang tua rekan kita, teman kita. Ya. Maka di sini pentingnya kita memanajemen akhlak kita agar yang melahirkan kebaikan-kebaikan. Ya.
Jamaah sekalian, kemudian ya hadis dari Ali bin Abi Thalib, dan ini diriwayatkan oleh Muslim, bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La'anallahu man zabaha li ghairillah, wa la'anallahu man awa muhdithan, wa la'anallahu man la'ana walidayhi, wa la'anallahu man ghayyara al-manar." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, Allah melaknat siapa saja yang menyembelih sembelihan dengan menyebut nama selain Allah Subhanahu wa taala. Allah melaknat orang yang melindungi pelaku maksiat ya dan bid'ah, dan Allah melaknat orang yang melaknat orang tuanya. Allah juga melaknat orang yang merubah batas tanah. Jadi di sini ya kata Nabi alaihi salatu wasallam, Allah itu melaknat beberapa orang. Yang pertama adalah orang yang menyembelih dan di dalam sembelihannya dia menyebut nama selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah melaknat orang yang melindungi pelaku maksiat. Ya, melindungi pelaku maksiat. Ini bisa saja misalnya seorang hakim yang membebaskan seseorang yang sebetulnya terbukti bersalah, dibebaskan gitu. Itu kan termasuk melindungi pelaku maksiat, ya. Atau misalnya, atau di sini disebutkan lagi adalah orang yang melaknat orang tuanya. Kan nggak mungkin sebetulnya kan seorang anak itu tega melaknat orang tuanya sendiri. Itu sesuatu yang tidak mungkin dan kurang wajar gitu kan. Tapi ini bisa terjadi ketika dia menghina orang tua temannya, temannya balik menghina orang tuanya. Udah kejadian tuh. Ya. Oleh karena itu, kita mesti menjaga eh, lisan kita, kita mesti menjaga adab kita kepada yang lebih tua agar tercipta harmonisasi di dalam kehidupan. Karena tidaklah ya hukum Allah Subhanahu wa taala itu diterapkan kecuali untuk menciptakan harmonisasi di tengah manusia. Terciptanya keadilan. Ketika seseorang itu jauh dari hukum-hukum itu, maka dia akan terjadi yang namanya diskriminasi, ketidakadilan, kezoliman, ketimpangan, berangkat meninggalkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala di dalam pergaulan. Ya, maka kalau persoalan ini banyak terjadi ya di lingkungan sekolah lah biasanya. Tapi kalau misalnya sudah masuk di perkuliahan itu Anda jarang melihatnya, jarang. Tapi tidak menutup kemungkinan. Tapi persoalan ini biasanya sering terjadi ya pada saat SD, SMP atau SMA gitu, atau yang sederajat dengan itu sering terjadi. Itu sering terjadi. Biasanya itu hanya sekedar main-main, ya, hanya sekedar main-main, namun justru itu bisa menghantarkan kepada perkara yang lebih besar, di mana kalau itu dilazimkan, akhirnya nanti menjadi budaya, nah akhirnya ya maksiat dijadikan sebagai sesuatu yang menjadi lumrah gitu ya. Dan akhirnya ya ketika seseorang melakukan pengingkaran, justru dia yang akan didiskriminasi gitu ya, didiskriminasi, bukan justru pelaku maksiat itu yang kemudian bertobat, akan tetapi semakin getol dengan maksiat yang ia lakukan. Tapi itu berkaitan dengan masalah melakukan sebab terlaknatnya kedua kedua orang tua. Ya, jadi ibaratnya itu seperti mencela ya, kayak hukum silang gitu ya, hukum silang. Kita mencela, dicela balik gitu. Akhirnya kita seperti mencela orang tua kita sendiri. Hendaknya kita ya menahan lisan kita ya dari hal-hal yang seperti ini. Memang seru ya, memang seru, tapi dosa gitu. Ya.